2410311220019. Saya Widya Febrila dengan NIM 2410311220014. Saya Siti Rasyida dengan NIM 241031112200016. Saya Nazla Gina dengan NIM 2410311220012. Fungsi personalia. Pengertiannya adalah personalia adalah departemen yang bertugas melaksanakan serangkaian kegiatan pengelolaan SDM pada hal-hal yang terkait administratif guna mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya. Misalnya penggajian, dokumen pendukung karyawan seperti paklaring, surat pengunduran diri, pemecatan, dan juga data absensi online. Selanjutnya ada tugas personalia di perusahaan. Yang pertama ada melakukan seleksi calon karyawan sesuai dengan kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan. Lalu ada menentukan dan menempatkan karyawan yang dibutuhkan di perusahaan. Yang ketiga ada memastikan tenaga kerja yang direkrut telah berada di posisi yang tepat. Lalu yang keempat ada membuat rencana kerja untuk karyawan termasuk analisis posisi dalam pekerjaan serta pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawab karyawan sesuai skillnya. Yang terakhir ada menyusun rencana anggaran terkait karyawan dalam perusahaan ke depannya. Lalu ada fungsi personalia, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, lalu ada pengawasan, ada pengadaan, ada pengembangan dan pemberian kompensasi, lalu ada pengintegrasian, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Studi kasus manajemen sumber daya manusia di PT Sari Warna Asli Unit 1 Karanganyar. Latar belakang, PT Sari Warna Asli Unit 1 Karanganyar merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil. Manajemen sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Pengelolaan tenaga kerja yang efektif mulai dari proses rekrutmen hingga pemutusan hubungan kerja, menentukan bagaimana perusahaan beroperasi secara optimal. PT Sari Warna Asli Unit 1 Karanganyar merupakan perusahaan yang memberikan perhatian khusus pada pengelolaan SDM dengan metode yang terstruktur, mencakup perekrutan, orientasi, penempatan kerja, evaluasi kerja, hingga pengembangan karir karyawan. Observasi ini bertujuan untuk memahami pendekatan dan metode pengelolaan SDM yang diterapkan oleh perusahaan. Permasalahan yang pertama, bagaimana proses perekrutan dan seleksi karyawan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di PT Sari Warna Asli Unit 1 Karanganyar. Yang kedua, apa langkah-langkah yang diterapkan dalam orientasi kerja dan penempatan karyawan? Yang ketiga, bagaimana evaluasi kinerja dan pengembangan karir dilaksanakan bagi karyawan? Yang keempat, apa penyebab utama terjadinya pemutusan hubungan kerja di perusahaan ini? Untuk solusinya, yang pertama, perekrutan dan seleksi. Perusahaan mengiklankan lowongan pekerjaan berdasarkan permintaan departemen. Pelamar yang memenuhi persyaratan dan dipanggil untuk wawancara dan seleksi lebih lanjut. Yang kedua, orientasi dan penempatan. Karyawan baru diwajibkan mengikuti orientasi agar memahami budaya dan standar operasional perusahaan sebelum ditempatkan dalam posisi yang sesuai. Yang ketiga, evaluasi kinerja dan pengembangan karir. Setelah 1 tahun bekerja, kinerja karyawan dievaluasi secara berkala. Bagi yang menunjukkan kinerja baik terdapat kesempatan promosi dan pengembangan karir. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja. PHK dilakukan atas beberapa alasan seperti pelanggaran aturan, usia, kesehatan, atau pengunduran diri. Lalu yang terakhir ada hasil akhir. Hasil akhir pengelolaan SDM di PT Sari Warna Asli Unit 1 Karanganyar membantu menciptakan sistem kerja yang teratur dan memberikan kesempatan pengembangan karir bagi karyawan yang berprestasi. Meskipun terdapat kasus PHK karena pelanggaran atau faktor lain, pendekatan SDM yang diterapkan mampu memastikan kelancaran proses operasional perusahaan dan mendukung keberlanjutan produktivitas. Itulah materi dari kelompok startup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.